Dalam sejarah Aceh, pemirsa, bahwa Sultan Aceh terakhir ini adalah dia atau orang yang disebut atau yang bernama Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Nah, pada masa Sultan inilah Aceh itu runtuh. Dan menariknya pemirsa bahwa Sultan Muhammad Daud Shah ini rupanya itu sebagai sultan terakhir Kesultanan Aceh, meskipun dalam riwayatnya itu sejak awal dia diangkat menjadi sultan itu gigih perlawanannya terhadap Belanda, tapi pada akhirnya nyerah juga. Artinya nyerah ke Belanda, dan sebab daripada menyerahnya Sultan Aceh kepada Belanda ini rupanya ini unik. Guna menguraikan asal-usul kenapa Sultan Muhammad Daud Shah ini menyerah kepada Belanda sehingga akhirnya kemudian institusi Kesultanan Aceh itu dibubarkan oleh Belanda, ini kan tentu ada asal-usulnya. Nah, asal-usulnya itu dimulai ketika Belanda pada tahun 1873 itu memproklamirkan perang terhadap Aceh. Proklamir perang itu ditujukan kepada Aceh itu setelah sebelumnya Aceh menolak ultimatum Belanda yang menginginkan agar Aceh itu menjadi bawahan Belanda, begitu, menolak. Sehingga karena menolak dan tidak mengakui kekuasaan Belanda itu akhirnya Belanda mengirimkan ultimatum perang atau menyatakan perang. Nah, akhirnya pada tahun 1874 itu terjadilah perang antara Kesultanan Aceh melawan Belanda. Nah, singkat cerita pemirsa, perang ini dilakukan dalam beberapa babak. Serbuan pertama ini dikisahkan Belanda ini tidak mampu menjajah atau merebut ibu kota Kesultanan Aceh, tidak mampu karena pada waktu itu Panglima Belandanya itu mati dalam invasi pertama. Nah, kemudian setelah gagal pada invasi yang pertama, Belanda melakukan invasi lagi itu terhadap Aceh. Nah, sehingga akhirnya pada invasi kedua itu Belanda itu berhasil merebut ibu kota kerajaan Aceh. Dalam sisi yang lain pemirsa, kala itu Aceh yang diperintah oleh Sultan Mahmud ini, Sultan Mahmudnya ini berhasil melarikan diri bersama para pejabat negara. Akan tetapi tidak lama setelah peristiwa penyerbuan itu Sultan Mahmud ini rupanya itu wafat. Sultan Aceh itu wafat karena terserang penyakit kolera. Dalam keadaan itu para pejabat Aceh itu waktu itu yang melarikan diri, dalam pelarian itu ya diliputi berbagai macam kesedihan pemirsa. Ya bagaimana tidak kan, negara ibu kota sudah ditaklukkan Belanda sementara sultan mereka sendiri wafat, kan begitu. Jadi nelangsanya itu double lah ya begitu. Nah, dalam keadaan semacam itu juga mereka kebingungan karena Sultan Mahmud ini pemirsa tidak punya keturunan, artinya tidak punya anak begitu. Sehingga mereka ya pusing lagi kan. Meskipun demikian pada waktu itu pemirsa, Sultan Mahmud yang dari Aceh itu yang wafat itu juga punya keponakan. Jadi artinya dia itu punya adik perempuan begitu. Nah, adik perempuannya itu punya anak lah begitulah ya. Nah, anak yang dimaksud itu adalah Muhammad Daud Shah itu. Nah, kala itu Muhammad Daud Shah itu dikisahkan baru berumur 4 tahun. Nah, dalam kondisi semacam itu akhirnya Muhammad Daud Shah itulah yang oleh para pelarian dan keluarga kerajaan yang selamat dari serbuan Belanda itu memutuskan Muhammad Daud Shah ini diangkat sebagai penerus sultan yang telah mangkat.
kemudian setelah beliau itu dianggap cukup umur, Muhammad Daud Shah ini cukup umur, ya maka di Aceh pada waktu itu ya tidak ada wali negara lagi. Artinya tidak ada pejabat yang menggantikan raja begitu. Nah, Sultan Muhammad Daud Shah langsung memerintah. Tapi lagi-lagi ya pemerintahannya dalam pelarian, dan dalam sejarah Aceh dikisahkan itu pusat pemerintahan Aceh pada waktu itu, pusat pemerintahan sementara itu selalu berpindah-pindah karena pada waktu itu di Aceh dengan Belanda itu kan sedang berperang, dan Belanda itu selalu ngejar-ngejar sultan itu. Sehingga dalam kondisi itu ya Anda tahu saja lah bagaimana kemampuan daripada Kesultanan Aceh. Mereka kan dalam pelarian. Di sisi lain pemirsa, bahwa tidak kunjung menyerahnya Sultan Aceh yang dalam pelarian itu kan otomatis membuat emosi Belanda dong. Jadi Belanda dengan segala upaya ini rupanya tidak bisa membuat menyerah para pejabat Aceh yang melarikan diri itu. Dan mereka Belanda itu kesel karena orang-orang Aceh dari kesultanan ini terus mengompor-ngompori rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, kan begitu. Akhirnya Belanda kan kesel. Nah, karena kesel itulah akhirnya Belanda menggunakan berbagai macam strategi. Strategi yang dimaksud diantaranya yaitu adalah membuat tentara elit, yaitu tentara Marsos yang dari pribumi itu, untuk menghadapi perang gerilya yang dilancarkan oleh para pejuang Aceh. Selain itu juga mereka orang-orang Belanda itu ya melakukan cara-cara lain. Di antara cara-cara yang dimaksud adalah cara melakukan adu domba dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan salah satu cara Belanda yang terbilang mujarab itu adalah cara melakukan penculikan terhadap keluarga para pejabat Kesultanan Aceh. Dan salah satu yang menjadi incaran penculikan itu adalah kerabat daripada Sultan Aceh itu. Jadi Belanda itu yang mengincar istri-istri dan anak-anaknya Sultan yang dalam pelarian itu. Sehingga pada akhirnya Belanda dengan cara itu kemudian berhasil menangkap beberapa orang istri Sultan Muhammad Daud Shah, dan juga menangkap permaisurinya dan juga menangkap putra mahkota. Nah, rupanya cara yang dilakukan Belanda ini, cara penangkapan anak istri Sultan ini rupanya berhasil membuat Sultan Muhammad Daud Shah itu gentar, pemirsa. Karena tidak lama setelah ditangkap istrinya itu dan juga permaisurinya, kemudian putra mahkota itu ditangkap, Belanda ini mengirim ancaman terhadap Sultan Muhammad Daud Shah itu yang melalui surat atau selebaran yang disebarkan, bahwa katanya itu apabila Sultan tidak segera menyerahkan diri begitu, maka istri-istrinya itu dan kemudian permaisuri dan serta anaknya itu diancam maka dibuang ke Ambon. Nah, rupanya Sultan ini mendengar anak istrinya itu ditangkap ini gentar, pemirsa. Sehingga pada akhirnya beliau itu menyerahkan diri. Dan sebelum menyerahkan diri itu Sultan berkirim surat kepada gubernur Belanda yang kala itu bertugas di Aceh. Dan suratnya ini cukup cukup unik ya. Ini bunyi suratnya ya. Surat balasan dari Sultan Muhammad Daud Shah kepada gubernur Belanda ini demikian suratnya. Nah, singkat cerita pemirsa, setelah berkirim surat dan minta ketemuan begitu, akhirnya ya Sultan Muhammad Daud Shah itu kemudian menyerahkan diri ke Belanda. Dan dalam menyerah diri ke Belanda itu akhirnya beliau kemudian menjadi tahanan rumah di Kutaraja atau di Banda Aceh. Namun karena Sultan ini dianggap oleh Belanda akan membahayakan, nantinya bisa memberikan sumbangsi terhadap para pejuang yang sedang melakukan perjuangan, akhirnya Belanda ini kemudian membuang Sultan Muhammad Daud Shah itu ke beberapa tempat, dan tempat pertama yang dituju itu adalah Ambon. Kemudian setelah itu Belanda menawarkan lagi tempat yang ingin ditinggali oleh Sultan, dan Sultan pada akhirnya itu memilih Batavia atau memilih Pulau Jawa.
Jadi setelah dibuang ke Pulau Jawa ini, pemirsa, Sultan ini dikisahkan ya mendapatkan gaji bulanan dari Belanda, anak-anaknya juga dikisahkan itu mendapatkan beasiswa pendidikan, dan kemudian Sultan Muhammad Daud Shah ini juga menikah dengan seorang wanita di Batavia itu, yang tercatat itu namanya itu Neng Evi begitu ya. Nah pada akhirnya ya dari pernikahan tersebut itu nanti Sultan itu memperoleh 4 orang keturunan dari wanita Neng Evi. Kemudian ya nantinya ya Belanda membubarkan Kesultanan Aceh itu. Jadi sehingga Kesultanan Aceh itu pada waktu itu ya runtuh karena Sultan terakhirnya kan udah menyerah. Dan nantinya pemirsa, Sultan Muhammad Daud Shah ini wafat di Jakarta dan kemudian dimakamkan di Jakarta. Lebih tepatnya dimakamkan di suatu wilayah di Jatinegara Jakarta itu atau Batavia itu.